Kabar baik datang dari pasangan selebriti Pablo Benua dan Ray Utami. Pasalnya mereka akan mengajukan pembebasan bersyarat atas kasus vlog ikan asin yang telah menjerat keduanya. Terkait vonis hukuman yang diterima oleh keduanya, Pablo divonis penjara 1 tahun 8 bulan, sedangkan Ray divonis 1 tahun 4 bulan. Saat ini keduanya masih menjalani 2/3 masa hukumannya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Kuasa hukum keduanya yakni Rihat Huta Barat mengungkapkan akan secepatnya untuk mengajukan pembebasan bersyarat bagi kliennya tersebut. Instansi yang lain, contohnya kan masalah pernyataan untuk bahwa udah ingkrah itu kan harus kita putusan kan harus kita ambil dari pengadilan, putusan mereka kemarin kan, dan itu harus disampaikan juga, diserahkan juga ke kejaksaan, masih terkait kan. Jadi ini masih terkait dengan instansi-instansi yang lain. Ya kita sih berharap secepatnya. Ya kan, tapi kan sebenarnya ini karena terbentur dengan kondisi Covid ini aja sebenarnya aturan ini yang bikin agak terkendala. Kalau sebenarnya kita ngurus-ngurus begini sampai masuk permohonan itu nggak lama, paling 2-3 hari udah beres itu biasanya kan, nggak sampai seminggu lah kan gitu kan. Masalah setelah kita masukkan permohonan ini dengan persyaratan yang diminta, kan selanjutnya kan tergantung daripada Kalapas dan misalnya Dirjen Lapas yang ngabulkan itu kan. Jadi sekarang kan belum sampai ke sana, kita masih melengkapi persyaratannya. Salah satu kan harus ada penjamin, harus ada yang menjaminin. Yang kedua persyaratan misalnya putusannya, persyaratan pernyataan bahwa mereka tidak banding lagi, udah tidak banding, artinya itu harus dilengkapi semua, dan juga ada persyaratan yang lain-lain. Kalau kita hitung 2/3 dari Ray kan 1 tahun 4 bulan, berarti 16 bulan ya. Iya, 16 bulan. Harus kalau nggak salah kemarin itu dia ditahan itu kan antara bulan 7 ya, tanggalnya saya kurang lupa nih, antara bulan 7. Harusnya dia itu sebenarnya jalani 2/3 itu 11 bulan, harusnya bulan 7 kemarin dia udah menjalani 2/3 itu harusnya. Bulan 7 kemarin udah 2/3, tapi karena kemarin posisinya masih dititipkan di sana di Polda Metro Jaya, karena ini makanya karena udah ingkrah kan, makanya dipindahkan ke tahanan LP karena udah terpidana mereka kan. Nah jadi karena udah terpidana, udah dititipkan di LP, sekarang udah dalam pembinaan lah mereka ini sekarang kan, pembinaan kan di LP. Makanya kan kita mengajukan permohonan karena kan udah menjalani 2/3 kan. Sementara itu, kuasa hukum Rihat Huta Barat mengakui kalau saat ini agak sulit menemui Pablo dan Ray. Pasalnya, kondisi pandemi COVID-19 berakibat pada ketatnya protokol kesehatan di penjara. Selain itu, ketika disinggung awak media soal nasib kedua anak Pablo dan Ray saat ini, Rihat menjelaskan kalau kedua anak tersebut dirawat oleh kedua orang tua dari Pablo dan juga Ray Utami. Namun karena tadi kondisi saat ini mungkin karena ada beberapa peristiwa sekarang ini lagi mulai banyak yang positif, misalnya ada COVID ini di Pondok Bambu itu sangat ketat sekarang dilakukan protokol COVID-nya. Jadi ya, kita nggak bisa masuk karena memang sangat ketat dan tidak ada yang bisa masuk orang lain kecuali petugas yang ada di sana. Jadi itu tadi makanya tadi kita belum bisa masuk. Jadi ya itu kita harus urusin yang kita bisa urus di luar aja dulu. Beberapa hari yang lalu kebetulan ini dia masih bisa, sebelum seketat ini ya, masih bisa komunikasi, bisa ini ya, sehat-sehat aja ya Bu Re ya sana ya. Kebetulan saya kemarin kan banyak di luar kota, jadi yang ngurusin dia ini yang ngurusin Bu Re-nya, mulai pendampingan mulai dari Pablo dari Polda Metro Jaya, untuk pas perpindahannya kebetulan dia ini. Kalau Pablo juga waktu itu gitu juga. Pablo kan lebih dulu dikirim dari ini ya, dari Polda Metro Jaya ke Rutan Cipinang. Duluan berapa hari ya, atau kurang lebih 5 hari ya. Itu jadi kalau kondisinya Pablo waktu kurang lebih seminggu yang lewat saya habis ke sana, sehat-sehat aja dia. Sangat optimis karena apa? Karena sekarang ini juga dilema juga ini, terlalu banyak juga ini tahanan di DLP ini kan. Karena terkait dengan masalah COVID ini kan. Ini kan termasuk misalnya untuk kunjungan pun sementara sangat ketat untuk mengikuti protokol COVID kan karena ini kan gitu. Jadi sebenarnya karena satu mereka udah nggak ada melanggar hukum lagi, udah mengikuti aturan, kalaupun mereka harus istilahnya bebas bersyarat kan udah sesuai dengan KUHP kan, aturan hukum kan. Ini juga bagian daripada mendukung program daripada
istilahnya LP juga kan, lembaga masyarakat juga, karena akan kesulitan juga, terlalu banyak orang yang ditahan di sana. Bagaimana jaga jarak kan gitu kan. Pikir itu manusiawi, semua pun yang di dalam sana pasti itu pengen secepat mungkin, untuk kalau udah memang terpenuhi syaratnya secepat mungkin pengen langsung keluar dari sana. Anak-anak, kalau yang kita dengar informasinya, anak-anaknya dirawat oleh kedua keluarga masing-masing, kedua mereka ganti-gantian lah, keluarga dari Ray, keluarga dari Pablo, itu ya kerjasama untuk merawat anak-anak mereka.